cara makannya Rasulullah. Rasulullah makannya baca bismillah. Rasulullah sebelum makan cuci tangan. Wahai orang-orang yang peduli dengan protokol kesehatan, Nabi Muhammad sudah ngajarkan kepada kita protokol kesehatan sejak 15 abad yang lalu. Oke, ini kita follow. Ini juga kita follow. Sahabat Cahaya. Ngomong-ngomong, saya lagi follow akun-akun yang bagus di media sosial. Dan ngomong-ngomong media sosial, itu memang sebaiknya kita memfollow akun-akun yang bagus, yaitu yang menyebarkan ilmu dan memberi manfaat. Makanya saya follow nih akun-akun para guru, kemudian para ustadz, para habib, para kiai, media Islam juga, pokoknya semua yang berilmu dan memberi manfaat kita follow. Nah, tapi sebelum kita memfollow semua itu, baik media maupun guru-guru kita, yang paling utama dan pertama kita follow itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara ngefollow Rasulullah? Yaitu dengan mengikuti sunnahnya dan meneladani akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana detailnya mengikuti sunnah dan akhlaknya Nabi itu? Tetap di Cahaya untuk Indonesia. Kita lanjut follow orang baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya untuk Indonesia, kita bertemu lagi masih di Yayasan Al-Fahriyah, pimpinan Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, dan bersama santri-santri dari Yayasan Al-Fahriyah untuk satu tema yang menarik sekali, yaitu ingin seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah kita pengen nih hidup kita, pasti semua orang yang Muslim ini ingin hidup seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beberapa orang yang non Muslim pun, ketika dia lihat keindahan akhlaknya Nabi, melihat kebahagiaan kehidupannya Nabi, kok rasanya pengen juga hidup seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana hidup seperti Nabi Muhammad? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, di samping saya sudah ada Habib Jindan. Apa kabar Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah Habib. Habib, hari ini kita ingin membahas tema ingin seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi sebelumnya Habib, kita ini berada di satu masa baru Habib. Mungkin ini juga informasi buat Habib Jindan. Banyak orang yang mengidolakan orang lain Habib. Ada yang namanya istilahnya influencer itu Habib. Kemudian ada yang mengidolakan artis Habib. Bahkan artisnya bukan artis Indonesia, artisnya dari luar Habib. Sampai pakaiannya seperti itu. Dia cukur rambut modelnya seperti itu. Kemudian melakukan segala sesuatunya kalau bisa dimirip-miripin dengan idolanya. Kalau mengidolakan seseorang, itu bagaimana tuntunan Islam dalam hal ini? La ilaha illallah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah idola, diangkat sebagai idola, diangkat sebagai teladan. Yang angkat beliau sebagai teladan itu bukan karena dicoblos, bukan karena dipilih oleh manusia, tetapi Allah yang angkat, dipilih. Faddalahu ala jami'i man siwah fa huwa syafi'u wal habibu lillah. Allah Ta'ala utamakan Nabi Muhammad lebih di antara selain Nabi Muhammad, dan beliau adalah sang pemberi syafaat dan Nabi yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala merestui teladan bagi kita ini, teladan yang direstui satu-satunya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam pribadi Rasulullah teladan yang terbaik. Para guru-guru kami, Al-Habib Attas Habsyi rahimahullah, dan juga beberapa ulama lainnya, mereka bilang barang siapa yang tidak mengidolakan orang yang pantas diidolakan, maka dihukum oleh Allah dengan mengidolakan orang yang nggak pantas diidolakan.
Barang siapa yang tidak mencintai orang yang pantas untuk dicintai, dihukum oleh Allah dengan mencintai orang yang tidak pantas. Dia nggak mau memberikan cintanya buat orang yang pantas, dihukum, dia kasih cintanya kepada yang tidak pantas. Barang siapa yang tidak meneladani orang yang pantas diteladani, seperti Nabi Muhammad, maka dia dihukum dengan meneladani, mencontoh, mengikuti orang-orang yang nggak pantas untuk dicontoh dan diikuti. Tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru sekelompok kaum, maka dia adalah bagian daripada kaum tersebut. Kalau kita mau mengidolakan seseorang, kita mau nggak dikubur bareng sama orang tersebut? Mau nggak kita di akhirat ngumpul bersama orang tersebut? Dimanapun tuh orang, hasil akhirnya, rumah akhir orang tersebut di akhirat, dimanapun, mau nggak kita ngumpul bersama dia? Pikir seperti itu. Sebab hari kiamat besok adalah yauma ya'ti kullu unas bi imamihim. Dibangkit setiap orang di hari kiamat bersama imam mereka. Yang imamnya Nabi Muhammad, ngikut di belakangnya Nabi Muhammad. Hari kiamat, keluar dari kubur, dia mengikut di belakangnya Nabi Muhammad. Yang imamnya para aulia, para solihin yang berjalan di belakang Nabi Muhammad, ngikut di belakang mereka. Tapi yang imamnya penyanyi, ya udah, ikut di belakang penyanyi. Hari kiamat ngikut di belakang penyanyi. Kira-kira penyanyi larinya kemana? Yang imamnya adalah artis, begitu ya ikut bersama mereka. Yang imamnya pemain bola, ikut bersama mereka. Yang imamnya influencer duniawi, yang silakan. Kita nggak menghakimi mereka, kita nggak tahu seperti apa. Di antara mereka banyak orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Asal tahu aja, artis yang baik, artis yang ikuti Nabi Muhammad. Selesai. Nggak semua artis bejat, tidak. Artis yang baik, artis yang paling hebat, yang paling keren, yang ikut kepada Nabi Muhammad. Dan banyak. Penyanyi yang paling hebat, penyanyi yang ikut Nabi Muhammad, yang meneladani Nabi Muhammad. Pemain bola yang paling hebat, yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petinju yang paling hebat, yang ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak. Misalnya kalau petinju ada Muhammad Ali, Habib, ya. Yang bahkan namanya ketika di Hollywood itu orang-orang legenda namanya ditaruh diabadikan di lantai, beliau gak mau namanya diabadikan di lantai karena ada nama Muhammad dan Ali, sehingga satu-satunya orang yang namanya di dinding akhirnya. Terhormat. Dan kemudian pemain bola ada Muhammad Salah, meskipun namanya Salah Habib, tapi beliau benar. Artinya beliau seorang Muslim yang mengikuti Nabi Muhammad, berusaha meneladani Nabi Muhammad dan mendakwahkan Islam melalui sepak bola. Jadi asalkan mereka itu sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad, gak ada masalah ya Habib. Tidak ada masalah, apalagi sekarang katanya banyak yang pada hijrah, artis yang hijrah, begitu hijrah mengikuti Nabi Muhammad, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan segala hal yang berkaitan dengan Rasulullah sebagai gaya hidup. Keren kan? Kita sekarang ada di medsos itu influencer, orang yang memberikan pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat. Dia berbicara seperti apa, orang mau ikut gaya bicaranya dia. Dia berjalan seperti apa, orang mau ikut gaya jalannya. Berpakaian, orang mau ikut gaya berpakaiannya. Kemudian juga sampai makanan pun juga menjadi laku kalau dia makan makanan yang itu juga. Nah, bagaimana halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau influencer yang paling dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dan para nabi-nabi besok di hari kiamat berharap dan memang mereka berkumpul di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa Habib yang paling penting, yang paling mendasar buat para pendengar ini tentang yang perlu diikuti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita mulai dari hal-hal yang simpel. Kita makan. Semua manusia makan. Hewan, binatang pun juga makan. Cuma kenapa kita kok makannya nggak ngikutin cara makannya Nabi Muhammad? Padahal sama juga, masuknya kan sama-sama ke mulut. Minum, kenapa nggak ikut cara minumnya Rasulullah? Padahal sama-sama hilang dahaga juga. Tapi kalau kita ikut cara minumnya Rasulullah, cara makannya Rasulullah, satu kita dapat pahala, kemudian ada benefit duniawi lainnya berupa kesehatan. Cara makannya Rasulullah makannya baca bismillah, Rasulullah sebelum makan cuci tangan. Wahai orang-orang yang peduli dengan protokol kesehatan, Nabi Muhammad sudah ngajarkan kepada kita protokol kesehatan sejak 15 abad yang lalu. Cuci tangan sebelum makan, cuci tangan sebelum makan. Ini belum ada di mana-mana. Baru suruh cuci tangan, pakai masker,
Tapi cuci tangan sebelum makan tuh belum ada disebutkan. Padahal itu juga harus lebih diutamakan. Dan setelah makan, diajarkan untuk mencuci tangan. Kemudian juga makannya Rasulullah sambil duduk, bukan sambil berdiri. Minumnya pun juga sambil duduk, bukan sambil berdiri. Ketika makan pun juga mengingat, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu, atau kalau itu susu wazidna minhu, atau kalau itu panas waqina adzabannar. Demikian ringkas. Panjang banget doanya. Baca bismillah udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim udah selesai. Kita bukan baca Yasin. Cuma baca bismillahirrahmanirrahim. Enggak habis waktu, makanan juga enggak jadi dingin kalau kita baca bismillah. Justru makin nikmat ketika kita memperlakukan makanan ini. Ini kiriman dari Allah Ta'ala. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikan keberkahan untuk kami atas di dalam rizki yang kau kirim ini. Ketika kita makan, dapat besek. Kita buka besek, begitu nasi rames, kiriman dari presiden. Makannya juga kita sambil GR. Mungkin kita foto dulu, ini dari presiden. Yeah. Nasi bungkus dari menteri, nasi bungkus dari kekasih, nasi bungkus dari wali kota. Begitu kita foto, kita ini. Nah ini sekarang ini makanan dari Allah setiap butirnya. Subhanallah. Itu rezeki tiap butir beras yang sampai kepada kita itu lebih dari 70 tangan yang dilewati oleh rezeki tersebut hingga sampai kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hayati, ini dari Allah. Ini jamuannya Allah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidur bagaimana ketika tidur berbaring ke sisi sebelah kanan, baik untuk jantung, baik untuk pencernaan. Subhanallah. Kemudian juga diatur kapan waktu tidur yang baik, jangan begadang, bangunlah sebelum subuh. Kemudian juga antara subuh sampai terbit matahari itu bukan waktunya tidur, itu waktunya bangun. Diaturkan tata tertib. Kita mulailah gaya hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enak, mudah, demikian simpel dan menarik gaya hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal bagaimana kita menjalankannya. Mulai dari hal yang paling simpel. Nabi sholat malam ketika tahajud rakaat pertama baca surat Al-Baqarah, terus baca surat Al-Imran, terus baca surat An-Nisa, terus baca surat Al-Maidah, baru rukunya hampir sama panjang. Ikutin. Kita nggak mampu ngikutin seperti itu. Tapi ikutin cara makannya Nabi. Makan, ayo, yang penting makan. Cara makan seperti Nabi, enak kan? Dan meneladani mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma dalam perihal ibadat saja, dalam perihal ibadat dan dalam perihal adat dan keseharian kita. Dalam keseharian kita, cara kita makan, cara kita minum, cara kita tidur, cara kita masuk rumah, keluar rumah, pakai baju, sampai ke kamar mandi, cara berinteraksi, cara bermasyarakat. Cara bergaul dengan orang tua, bergaul dengan keluarga, bergaul dengan istri, bergaul dengan suami, bergaul dengan tetangga, bergaul dengan lingkungan. Dengan caranya Nabi Muhammad SAW itu yang bikin akur, itu yang bikin damai. Kalau ada, ini jadi nggak damai, jadi nggak akur, ya berarti pasti ada keteledoran di dalam peneladanan terhadap Rasulullah SAW. Hal apa yang kamu telantarkan di dalam peneladanan terhadap Nabi Muhammad, di dalam cara bersikapnya beliau. Kemudian juga mengikuti Rasulullah dalam cara ibadat, dalam cara sholatnya. Nabi Muhammad SAW bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Dan mudah. Rasulullah memberikan standar yang mudah kepada kita sekalian, hal yang simpel. Bagi umat ini enggak sulit. Nabi sampai bilang, "Yassiru la tu'assiru." Permudah, jangan dipersulit. "Basyiru la tunafiru." Perdekat, jangan diperjauh. Jangan nakut-nakutin orang mulu. Tapi berikan kabar gembira yang menyenangkan kepada orang lain. Dan Rasulullah SAW pun juga la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sesungguhnya engkau memberikan hidayat, menarik seseorang ke jalan Allah, ke jalan hidayat, itu lebih disukai daripada engkau membawakan harta untuk Rasulullah, dunia seisinya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad dalam ibadatnya, dalam puasanya, dalam sholatnya, begitu juga dalam dakwahnya, di dalam jihadnya, dalam amar ma'rufnya, dalam nahi mungkarnya, dan semuanya nggak ada yang nggak elegan, semuanya indah, semuanya agung, semuanya berkarisma, semuanya elegan. Mulai dari amar ma'rufnya, nahi mungkarnya, dakwahnya, jihadnya, istiqamahnya, perjuangannya, semuanya menarik. Bahkan bagi orang-orang non-muslim melihatnya, ini menarik, ini luar biasa, ini teladan. Teladan bagi orang kaya, teladan bagi orang miskin, teladan bagi penguasa, teladan bagi orang yang tertindas. Memang Nabi nggak pernah tertindas. Teladan nih, Rasulullah saat tertindas seperti apa? Teladan bagi orang yang dimaki.
Orang kalau dimaki, dicaci, diintimidasi, dizalimi, diganggu, Nabi juga pernah. Sikap apa yang ditempuh oleh Nabi Muhammad? Lakukan. Beliau teladan yang terbaik. Bagi yang kaya, bagi yang miskin, bagi yang laki, bagi yang perempuan dalam segala hal. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sehebat apapun inovasi kita di dalam berfikir, nggak bisa melebihi peneladanan dan juga kesempurnaan akalnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan wa niyatun wal gaulu tsummal amalu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Niatnya bagus, ucapannya bagus, perbuatannya bagus menurut pikiran kita. Tapi kalau nggak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yang diteladankan oleh Nabi Muhammad, maka nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang bagus diukur dengan kacamata peneladanan terhadap Rasulullah. Kalau sesuai, nggak menyimpang, maka silahkan. Tetapi kalau menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, walaupun kelihatannya bagus, dukungannya banyak yang suka, tapi kalau nggak sesuai dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa alam bi anal khair ajma' dhimna ittiba'ak lin nabil musyaffa'. Segala kebaikan terpadukan di dalam peneladanan terhadap Nabi Muhammad. Dan kalau kita terobsesi dengan seseorang, ya, cinta kepada seseorang, mengidolakan seseorang, lihat peneladanannya terhadap Nabi Muhammad. Walaupun bukan cuma kita bicara artis ataupun influencer lainnya, walaupun dia ulama, walaupun katanya pewaris Nabi Muhammad, lihat dulu peneladanannya terhadap Nabi seperti apa. Ulama kalau nggak sholat jamaah, ntar dulu deh. Cinta sih cinta, hormat sih hormat. Tapi untuk ngikutin, nggak sholat jamaah, bagaimana? Nggak bangun malam, ulama nggak bangun malam. Sampai dulu guru-guru kita bilang nggak pantas menyandang gelar santri kalau dia nggak tahajud, kalau dia nggak sholat jamaah. Ulama bergosip bergibah, ya ntar dulu deh. Cinta sih cinta, begitu. Tapi untuk ngikutin, ya ntar dulu, enggak. Tolak ukur kita adalah Nabi Muhammad. Siapapun, apapun profesinya, kalau dia ngikut kepada Nabi Muhammad, Masya Allah, kita ikutin. Tapi kalau nggak ngikut kepada Nabi Muhammad, kita tidak ikutin. Terus jadi musuh kita? Enggak. Kita nggak cari musuh dengan siapapun kok. Begitu, itu kan masalah mengikuti, kita punya standar ikutin yang mengikuti Nabi Muhammad.